dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tujuh tersangka kita lakukan penangguhan. Wow. Amazing. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa bangsa dan negara kita saudaraku. Luar biasa. Amazing. Wow. Luar biasa saudaraku ya. Mari kita dengar sekali lagi Bapak Ibu apa yang Bapak tersebut sampaikan kepada awak media dan kepada kita semuanya saudaraku. Mari kita pergunakan telinga kita dengan baik supaya kita tidak salah dalam menanggapi, tidak salah dalam mendengar, dan tidak salah dalam melihat berita yang sangat spektakuler. Berita yang sangat heboh, berita yang sangat bermanfaat, dan berita yang sangat berguna buat anak cucu bangsa dan negara kita. Sekali lagi, amazing. Wow. Terkait langkah-langkah tindakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restorasi justice, dilakukan upaya mediasi dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tujuh tersangka kita lakukan penangguhan penahanan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi ini di masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah, bahkan diperjelaskan oleh Pak Pendeta rumah pembinaan rohani. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang tempat ibadah, sudah ada aturannya sendiri. Dan yang dikecualikan tentu kalau tadi kita bicara tidak diatur secara spesifik mengenai tempat ibadah atau tempat yang dipakai temporer dalam konteks pendampingan atau Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang kita lakukan bersama dengan Bang JDP di pedalaman-pedalaman, khususnya di daerah Mentawai. Sekalipun kami sudah kembali Bapak Ibu, tetapi ada orang-orang tertentu yang kita tempatkan di sana untuk mementori, untuk mengajari, serta mendidik orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan. Nah, tempatnya, desanya, daerahnya kita jaga, kita rahasiakan, menyangkut beberapa hal, tapi yang paling penting adalah di daerah pedalaman Mentawai. Dan bulan 8 nanti kami kembali ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu terus dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu, support agar pelayanan yang kita lakukan benar-benar berbuah hasil dan mu'alaf bisa kembali kepada Kristus, bisa kembali ke jalan yang benar. Dan tidak ada lagi pemuda-pemudi Mentawai ke depan dimu'alafkan Bapak Ibu. Kita kuatkan mereka, kita bekali mereka, dan kita mentori mereka saudaraku. Nah, ini semuanya tidak akan bisa berjalan kalau kita tidak bergandengan tangan, saling menopang, saling membantu, dan saling menolong satu sama yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia.
Bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal tadi, saudaraku? Nah, itu luar biasa. Bapak-bapak tersebut berkata kepada awak media dan kepada kita semuanya, dan kami siap dari pemerintah untuk memberikan jaminan agar para 7 tersangka kita lakukan penangguhan. Amazing, amazing, amazing. Kita suka Bapak Ibu, ya, berita itu kita suka. Betapa pedulinya pemerintah kita terhadap tersangka, terhadap oknum-oknum orang-orang yang melakukan perusakan kejadian retreat beberapa hari yang lalu. Betapa luar biasanya bapak-bapak tersebut begitu peduli dengan 7 tersangka yang melakukan perusakan tempat ibadah ataupun tempat retreat. Luar biasa Bapak Ibu, pemerintah kita. Ini patut kita acungi jempol. Patut kita berikan apresiasi, ya. Patut kita beri dukungan, saudaraku. Betapa mulianya hati bapak-bapak itu memberikan penangguhan kepada 7 tersangka. Luar biasa, ya, luar biasa Bapak Ibu. Saya sering sekali bilang kita tidak bisa berharap banyak terhadap pemerintah, dan kita tidak perlu lagi mengatakan oh pemerintah tidak adil. Enggak perlu, saudaraku. Kita justru harus memberikan apresiasi, memberikan jempol, memberikan dukungan kepada oknum-oknum yang punya hati nurani yang mulia, hati nurani yang hebat. Sangat hebat, sangat luar biasa bapak-bapak itu. Memberikan keringanan, bahkan memberikan bisa dikatakan penangguhan supaya dibebaskan terhadap 7 tersangka yang melakukan perusakan tempat retreat anak-anak yang melakukan retreat beberapa waktu yang lalu. Ini luar biasa, saudaraku. Benar-benar luar biasa. Amazing, amazing, amazing. Yes, yes, yes. Ya, yes, yes, yes. Bapak Ibu, kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Memang kalau kita melihat Alkitab, saudaraku, Alkitab sudah begitu jelas mencatat, Alkitab sudah begitu jelas menulis, Alkitab sudah begitu jelas memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita semuanya. Di mana di dalam Injil Yohanes 15 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Apa yang kita alami di bangsa dan negara kita, Bapak Ibu, khususnya orang Kristen, baik kita bangun rumah ibadah, gereja, gedung gereja dipersulit, izinnya tidak diberikan, izinnya dipersulit Bapak Ibu, ataupun di saat kita melakukan ibadah di demo, ataupun di saat kita melakukan ibadah itu diusir, saudaraku. Berbagai hal kita alami, bahkan ada yang ngegom gereja, saudaraku, luar biasa kita alami. Ingatlah, firman Tuhan berkata, apa yang kita alami, Yesus sudah duluan alami, saudaraku. Ya, ini adalah ayat yang sangat menghibur kita semuanya. Ayat yang sangat menguatkan kita semuanya. Ayat yang mengingatkan kita supaya kita ingat bahwa Yesus Kristus sudah mengalami terlebih dahulu sebelum kita alami. Makanya Yesus Kristus, Bapak Ibu, bukan saja juru selamat bagi kita umat manusia, tetapi dia adalah sebagai teladan bagi kita. Dia sebagai role model bagi kita. Dia sebagai contoh bagi kita. Dia sebagai panutan bagi kita. Makanya apapun yang kita alami, Yesus sudah duluan alami, bahkan lebih parah. Tidak sebanding dengan apa yang kita alami. Penganiayaan, pengusiran, penghinaan, cemoohan, ini tidak sebanding bila kita lihat ayat Alkitab di mana Yesus sudah mengalami lebih parah daripada apa yang kita alami dan lebih parah apa yang kita lihat, saudaraku. Saya tidak bisa lagi bertemu dengan orang tua, sudah lama Bapak Ibu, sudah 11 tahun. Ya. Saya tidak bisa pulang kampung halaman sudah 11 tahun. Dicemooh, diancam Bapak Ibu, tiap saat, tiap waktu. Tetapi iman saya tetap kokoh, iman saya tetap kuat. Saya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan saya
tetap percaya kepada Yesus Hamasiah, kepada Yesus Kristus. Karena di luar Dia tidak ada keselamatan. Karena keselamatan itu sangat penting. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa diselamatkan oleh orang lain. Kita tidak bisa diselamatkan oleh agama. Kita tidak bisa diselamatkan oleh amal kebaikan kita. Kita hanya bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Makanya kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita harus beriman benar-benar kepada Yesus Kristus. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lihat, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia. Ada orang yang percaya atau tidak ada orang yang percaya. Banyak orang yang meninggalkan Yesus, tapi kita jangan pernah terpengaruh. Ketika kita melihat si A, si B, si C, orang-orang yang kita anggap hebat sudah meninggalkan Yesus, artis-artis sudah meninggalkan Yesus, lalu kita terpengaruh. Jangan Bapak Ibu. Dia tidak bisa menyelamatkan kita. Artis manapun, sehebat apapun, sekaya apapun, ya, sekuat apapun manusia, tidak bisa menyelamatkan manusia yang lain selain Yesus Kristus Bapak Ibu. Makanya jangan pernah meninggalkan Dia. Ketika saudara melihat ada oknum-oknum public figure yang sudah meninggalkan Yesus, lalu saudara mau ikut-ikutan, jangan. Ya, jangan pernah ikut-ikutan saudaraku. Tetap berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Hanya satu-satunya pribadi yang benar adalah Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Yang lain tidak Bapak Ibu. Makanya tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu pribadi pun yang mengatakan akulah kebenaran selain Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan kepada dunia ini, akulah kebenaran. Yang lain tidak ada saudaraku. Tidak ada. Ya, kita kembali Bapak Ibu. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Ayat ini saudaraku menjelaskan bahwa pengikut Kristus akan mengalami penganiayaan, akan mengalami intimidasi, akan mengalami pengusiran. Dan alasan utamanya adalah karena kita mengikuti Kristus di dunia. Yang tidak menerima Kristus juga akan membenci dan menganiaya orang-orang yang mengikutinya. Nah saudaraku, yang tidak mengikut Yesus, orang-orang yang tidak mengikut Yesus, orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga akan menghina kita. Mereka juga akan mengolok-olok kita. Mereka juga akan menertawakan kita. Mereka akan mencemooh kita. Mereka akan mengusir kita dari tempat-tempat ibadat. Ya, bahkan suatu saat firman Tuhan katakan, dan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam Alkitab yang sering kita baca dengan jelas mengatakan, dan itu nanti akan kita lihat. Mereka akan membinasakan kita, akan menganiaya kita, akan membunuh kita. Mereka berpikir itu adalah berbuat bakti kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya. Jadi Bapak Ibu, seolah-olah mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Di dalam Injil Matius 5 ayat 11, firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnah segala yang jahat. Berbahagia. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah memberikan motivasi, sudah memberikan semangat, sudah memberikan penghiburan kepada kita semuanya. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Kita dicela oleh dunia bukan karena perbuatan jahat kita, bukan karena kelakuan jahat kita, tetapi kita dicela karena iman kita kepada Yesus, karena percaya kita kepada Yesus. Kita dicela karena Yesus Bapak Ibu. Maka kita harus berbahagia. Bapak Ibu, saya dulu dihina, saya dulu dicela, saya dulu dicemooh oleh kawan-kawan saya, oleh teman-teman saya, oleh sahabat kerabat saya di Aceh. Itu karena kelakuan jahat saya. Itu karena tingkah laku saya yang konyol. Itu karena perbuatan saya yang tidak baik. Saya dicela, saya dicemooh, saya dijauhi saudaraku. Tetapi ketika saya bertobat, di saat saya percaya kepada Yesus Kristus, Yesus Hamasiah, saya mulai dicela, mulai dihina, mulai diolok-olok, bukan karena perbuatan jahat saya, tetapi karena iman saya kepada Yesus. Maka firman Tuhan katakan, Pendi, engkau harus berbahagia. Karena engkau dihina, dicela, dicemooh, dicaci maki
Kau difitnah bukan karena kelakuanmu, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena iman percayamu kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang-orang yang dianiaya, yang dihina karena nama Yesus. Ini Bapak Ibu, harus kita tanamkan dalam hati kita. Harus kita tanamkan dalam pikiran kita Bapak Ibu. Jangan sampai orang Kristen dihina karena perbuatannya, dihina karena kelakuannya, dihina karena kejahatannya. Kita orang Kristen dihina karena nama Yesus. Bukan karena kelakuan, bukan karena perbuatan jahat, bukan karena hal-hal yang kita lakukan. Tetapi murni kita dihina karena nama Yesus. Itu saya alami. Nah Bapak Ibu, dalam Matius 10 ayat 22, apa kata firman Tuhan? Kamu akan dibenci semua orang. Wow, luar biasa. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Luar biasa. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, kata firman Tuhan. Kita dibenci oleh semua orang bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekonyolan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 10 ayat 22, kita dibenci karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak sekali orang yang tidak tahan ketika dihina. Banyak sekali orang yang tidak tahan ketika dicaci maki. Banyak sekali orang yang tidak tahan ketika dicemooh. Kita lihat oknum public figure Bapak Ibu. Ada sedikit masalah, dia meninggalkan Yesus, masuk agama lain supaya dapat dukungan. Ya, supaya dapat dukungan. Begitu ada problem, ada masalah sedikit, banyak orang mencemooh, banyak orang menghina, banyak orang mengolok-ngolok, banyak orang mencaci maki. Akhirnya saudaraku, banyaklah orang meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Lama-lama kita dengar berita, dia sudah log out alias log in ke sana Bapak Ibu. Ya. Meninggalkan Yesus Kristus. Begitu dia meninggalkan Yesus, dia umumkan di publik bahwa dia sudah lama sekali ingin memeluk agama satu ini. Akhirnya Bapak Ibu, yang dulunya, yang kemarin dia dihina, dicemooh, diolok-olok, dia dapat dukungan, dia dapat simpatisan, dia dapat orang-orang hebat yang mau mendukung, yang mau mensupport, yang mau memberikan dukungan kepada dia. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Sekalipun semua orang menghina kita, mencemooh kita karena nama Yesus, orang yang bertahan sampai akhir, sampai kesudahannya akan selamat. Lukas 21 ayat 12. Tetapi terlebih dahulu daripada segala perkara itu, orang akan mendatangkan tangannya ke atasmu dan menganiaya kamu, sehingga kamu diserahkan ke dalam segala rumah sembahyang ataupun rumah ibadat dan ke dalam penjara, serta dibawa menghadap raja dan pemerintah oleh sebab namaku. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali dialami oleh anak-anak Tuhan di bangsa dan negara ini. Karena nama Yesus kita masuk penjara, karena nama Yesus kita disidang, karena nama Yesus kita diperkarakan. Sekali lagi dalam Injil Matius dikatakan, orang yang bertahan sampai akhir, orang yang bertahan sampai kesudahan, orang itulah yang mendapatkan keselamatan yang kekal, jaminan hidup yang kekal di surga, dan orang itulah yang benar-benar selamat. Orang itulah yang benar-benar beruntung, saudaraku. Bapak Ibu boleh mengatakan hari-hari ini, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Mungkin Bapak Ibu belum mengalami hal-hal yang membuat Bapak Ibu tidak tahan. Bapak Ibu belum mengalami penganiayaan. Bapak Ibu hanya mengalami cacian, makian, hinaan biasa. Tapi belum dipisahkan dari keluarga, belum terpisah dari anak, belum terpisah dari keluarga inti. Tapi bagaimana di saat saudara menghadapi situasi
keadaan sebagaimana yang saya alami, yang saya hadapi, apakah saudara masih mengatakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, di luar Yesus binasa. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin, amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, para pengikut Kristus yang setia, kiranya video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, bisa memberikan semangat dan motivasi kepada kita semuanya. Ingat saudaraku, apa yang kita alami hari-hari ini, apa yang kita lihat hari-hari ini di media sosial, itu belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus bukan saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia, tetapi Dia sebagai panutan bagi kita, Dia sebagai contoh dan sebagai teladan bagi kita semuanya. Maka Dia hadir ke dunia ini mengajari kita bagaimana cara kita bertahan dalam penganiayaan, bagaimana kita bertahan dalam cemoohan, bagaimana kita bertahan dalam cacian makian, bagaimana kita bertahan dalam penderitaan. Itu yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membalas semua hinaan, membalas semua cacian makian, membalas semua intimidasi kuasa kegelapan, membalas semua penderitaan. Yesus ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus sudah memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Kita harus dekat dengan Dia. Cara kita dekat dengan Dia, kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Kalau kita dekat dengan Dia, kita dengan cara membaca Alkitab, maka semua penganiayaan, semua intimidasi, semua penderitaan kita sanggup, Bapak Ibu, ya, melewati semua proses-proses itu. Kita tidak akan tergoncangkan, kita tidak akan goyah imannya, Bapak Ibu. Terima kasih saudaraku. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.